Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang kami kasihi di dalam Kristus. Kami bersyukur boleh berjumpa kembali melalui media ini. Hari ini hari Minggu, di mana pada umumnya saudara-saudara dengan antusias datang untuk berbakti bersama, membawa keluarga, bertemu dengan saudara-saudara yang lain di dalam suasana sukacita. Bahkan mungkin terasa sukacita kita ditambah dengan kebenaran firman yang disampaikan atau dituliskan di dalam Injil Matius 18 ayat 20 yang mengatakan sebagai berikut. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Puji Tuhan. Jadi waktu kami beribadah kami tidak merasa sia-sia. Karena kami boleh merasakan sukacita bersama dan hadirat Tuhan di tengah kita. Tetapi pagi ini memang kita tidak bisa berkumpul dengan banyak-banyak saudara. Mungkin ada saudara yang merasa seperti masa jemaat dalam masa diaspora yang terpecah di sana sini. Bukan demikian ya. Tapi semua terjadi untuk kebaikan bersama. Kami tetap menghargai, menghormati himbauan dari pemerintah bahwa untuk beberapa saat ini akan lebih baik waktu kita berbakti di tempat kita masing-masing. Karena virus yang sedang mengganas di muka bumi ini sangat mengkhawatirkan bila banyak orang berhimpun bersama. Jadi untuk kebaikan kita bersama, kita menyelenggarakan ibadah di mana Bapak Ibu berada. Dan kita tidak perlu berkecil hati, seolah kami tidak bisa bersama-sama. Kami seperti tercerai di sana sini. Firman Tuhan sudah mengatakannya, di mana umatnya berdoa, berbakti, beliau ada. Ini bisa dilihat, dikuatkan dari firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 2 Timotius atau surat 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-19. Yang demikian firman-Nya. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Saudara sekalian, ayat ini luar biasa karena mengatakan bahwa dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah bahwa Tuhan mengenal siapa miliknya, umatnya, orang-orang yang percaya. Jadi Tuhan tahu di mana umatnya, mungkin tinggal di kota, mungkin tinggal di desa, mungkin tinggal di tempat-tempat yang ramai, atau di tempat yang sepi, atau barangkali berkelompok dengan banyak orang atau sedikit orang. Tetapi karena dikatakan aku mengenal kepunyaanku, milikku, jadi Tuhan tahu di mana umatnya saat-saat ini berada. Karena umatnya, miliknya, maka tentu miliknya itu dikasihi, miliknya itu diperhatikan. Dan kalau Tuhan katakan di mana 2-3 orang bersama di dalam doa, aku ada
sama. Ibu bapak dan saudara, apalagi di sini dikatakan, aku mengenal siapa milikku. Kalau dikatakan mengenal, pepatah di negara kita mengatakan tidak mengenal maka tidak sayang. Karena tidak dikenal maka tidak disayang. Dan kalau di sini dikatakan Tuhan mengenal miliknya, jadi Tuhan mengasihi miliknya. Kalau Tuhan mengasihi ibu bapak dan saudara, ini luar biasa. Kalau Tuhan mengatakan mengasihi, maka tidak ada satu kekuatan yang bisa memisahkan kasih Allah dari miliknya. Kami dapat membaca misalnya, saya bacakan saja di dalam Alkitab kita, di dalam kitab Roma pasal yang ke-8, pasal ke-8 ayat 38 dan 39 dikatakan sebagai berikut. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun penguasa-penguasa, baik yang ada sekarang, baik yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk, baik tidak dapat memisahkan kita daripada kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Luar biasa. Kalau Allah mengasihi, tidak ada satu kuasa, kekuatan, baik dari para manusia, para malaikat, kuasa-kuasa yang lain di udara, tidak dapat memisahkan. Karena kasih itu teguh di dalam Kristus Yesus. Kalau begitu, siapa yang dapat memisahkan kasih Allah dari manusia? Ya, ini yang perlu kita renungkan. Bahwa yang dapat memisahkan kasih Allah itu dari umatnya adalah umatnya itu sendiri. Adalah orang percaya itu sendiri. Kisah-kisah ilustrasi domba yang hilang. Karena domba itu menyisih sehingga disebut domba yang terhilang. Di dalam perjanjian lama, pernah bangsa Israel yang dipimpin dengan kuasa mujizat Tuhan dari Mesir sampai di negeri yang dijanjikan. Tapi pernah masa-masa di mana bangsa itu menolak, memisahkan diri dari hadirat Allah, tidak melakukan apa yang dikatakan sebagai covenant Allah dengan umatnya. Maka Allah membiarkan bangsa itu pada waktu kerajaan-kerajaan di sekeliling negaranya jaya, Babilonia, Syria, Mesir dan sebagainya. Bangsa Israel pernah dijajah, terbuang kurang lebih 70 tahun di negeri asing. Nah, di sana mereka merindukan, ingin pulang ke negerinya, ingin kembali berbakti di rumah Allah, ingin bersama dengan umatnya. 70 tahun baru Allah melawat mereka dan terjadilah mereka pulang. Bapak Ibu, dalam sejarah menyatakan itu, perjanjian baru menyatakannya juga ya. Judas, murid yang dikasihi sama-sama dengan murid yang lain. Tapi karena 30 keping perak, dia meninggalkan sang juru selamat. Dan itu kisahnya apa yang terjadi. Pada akhir hidupnya ia membunuh diri. Demikian juga Rasul Paulus pernah menyesal karena teman dekatnya yang bernama Demas, yang sama-sama dalam pelayanan
dalam suka dan duka, akhirnya dia meninggalkan Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus di dalam surat 2 Timotius 4 ayat 10 mengatakan, Demas meninggalkan aku dan ia kembali kepada dunia ini, kepada kehidupan mereka yang lama. Ibu bapak dan saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memang sedang hidup di era yang paling menakutkan dibanding era-era masa-masa yang lalu, di mana kami boleh melihat bencana-bencana yang lebih banyak, kekerasan-kekerasan di bumi ini, ras, perpecahan dan sebagainya lebih banyak, wabah-wabah, dan akhirnya yang kita saksikan saat ini, virus corona, yang mendatangkan ketakutan di seluruh dunia ini. Kita dapat menyaksikan lewat televisi misalnya, begitu menakutkan. Di Italia saja kurang lebih 7.000 yang korban tewas, ya. Di Iran banyak, dan berbagai negara. Ya, seperti itu. Ibu bapak dan yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita patut menyadari ini. Dan kita bersyukur kalau kita boleh mengenal Tuhan Sang Juru Selamat yang mengetahui semua peristiwa yang terjadi. Memang saat ini dengan peristiwa ini, virus corona misalnya, keluarlah komentar-komentar oleh banyak tokoh di berbagai negara. Ada yang mengatakan inilah saat krusial, mungkin krusial dalam sejarah manusia. Yang lain mengatakan, Dr. Stephen Tong dalam khotbahnya antara lain mengatakan inilah pesan untuk dunia, pesan untuk manusia tentunya, pesan untuk orang-orang percaya. Ada ungkapan lagi yang saya baca, inilah suara akhir zaman. Kemudian di negeri Israel sendiri, tokoh-tokoh agama mulai ada yang berbicara. Tokoh-tokoh agama Yahudi, khusus agama Yahudi, tokoh-tokoh mereka, ulama-ulama mereka disebut rabi-rabi. Dan rabi-rabi itu mengatakan, Mesias akan datang. Ini tanda Mesias akan datang. Ya. Jadi berita ini mulai tersebar dan berita-berita yang lain. Ibu bapak, apa yang patut kita lakukan dalam hidup ini? Kita sudah menyaksikan semua, menakutkan memang ya. Kami tahu semua ini dalam pengetahuan Tuhan. Bagian orang percaya adalah antara lain, biarlah kita tetap setia di dalam Tuhan. Dimanapun, dalam situasi apapun, biarlah kita tetap setia. Kemudian biarlah kita tetap percaya sebagai orang beriman. Dan juga seperti tadi yang diungkap di dalam 2 Timotius 2 ayat 19 tadi, lengkapnya tadi kalau kami baca mengatakan sebagai berikut, sekali lagi kami bacakan, tapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tapi setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi Tuhan mengharapkan orang-orang percaya dalam situasi seperti ini, biar kita hidup benar di hadapannya. Biarlah memperkenankan hati Tuhan. Barangkali kami katakan, aduh berat, mungkinkah? Mungkin.
Kalau Tuhan memerintahkan sesuatu, selalu Tuhan akan mengatakan, aku menolong kamu. Ya. Tidak pernah kita diperintah Tuhan untuk pergi tanpa jaminan aku menyertai. Ya. Seluruh Alkitab boleh kita baca orang-orang yang Tuhan perintahkan. Seperti pada waktu Nabi Musa akan dipanggil pulang, Yosua, orang muda yang perkasa ini dipanggil. Musa akan pulang. Engkau siap untuk mengganti. Sebagaimana aku menyertai Musa, kata Allah, aku menyertai kamu. Dan sejarah mencatat apa yang telah dilakukan oleh Yosua, berhasil membawa umat ke negeri terjanji tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur di tengah situasi ini Allah masih memperhatikan umatnya. Pemerintah menghargai dan menghimbau untuk kebaikan, biarlah untuk sementara waktu kita berbakti di mana kita berada. Dengan janji firman Tuhan, aku mengenal umatku. Jadi dimanapun umat Tuhan berbakti, Tuhan ada. Kita sedang hidup. Kami boleh katakan ini suatu anugerah. Ya. Anugerah. Tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan, besok saya akan lebih begini, lusa begini. Tidak ada seorang pun yang tahu. Pernah saya melihat di televisi, Perdana Menteri Inggris mengatakan, kalau di sana-sini orang tidak mau jabat tangan lagi, saya tetap. Wah, dengan bangga ya. Tapi kemudian saya mendengar televisi bahwa Perdana Menteri Inggris positif kena virus ini. Ya. Kita boleh bersyukur, namun apakah kebanggaan kita sendiri atau penyertaan Tuhan? Ya. Jadi kami boleh hidup ini karena anugerah. Oleh sebab itu mari kita menghargai hidup yang Tuhan berikan. Jadikanlah hidup itu berarti. Ya. Dan biarlah hidup ini berarti untuk orang lain juga. Saya tidak memperpanjang firman ini, tapi saya suka mengakhiri firman Tuhan ini dengan lagu yang mengatakan, hidup adalah kesempatannya. Jangan menyia-nyiakan kata pujian itu. Biar kita melayani Dia.